pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Semua baik-baik? Ya. Pada hari ini sebelum kita masuk dalam materi kita akan mengawali dengan doa. Untuk itu mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami akan belajar. Kami mohon kepadamu Tuhan, tuntun dan sertai kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan rahasia pengampunan-Mu ya Bapa dan surga, lewat firman-Mu, lewat materi yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, sambut dan sempurnakan doa ini yang kami bawa hanya melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tidak ada yang sakit, semua sehat-sehat. Yes. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut dengan materi ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadirannya para siswa sekalian. Ani ada? Iwan ada? Markus ada? Ya, terima kasih. Nah, kita akan lanjut kepada materi. Tema materi kita pada pagi hari ini adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, sebelum itu Ibu akan tanya, siapa yang sudah pernah mengampuni sesamanya? Ya, kalau tidak tahu nanti kita akan bahas dalam materi ini. Nah, bahan Alkitab pada materi ini adalah terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang 15. Nah, yang pembacaan yang kedua terdapat di dalam Matius 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Dan bahan Alkitab ini kita akan membaca karena ini adalah pedoman bagi kita di dalam pelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini, yang pertama menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua, alasan kita mengampuni sesama kita. Nah, kita melihat bahwa kita masuk di dalam apa arti kata mengampuni. Nah, kata mengampuni ini berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Dalam Lukas ada 3 perumpamaan yang menunjukkan kebaikan Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah yang suka mengampuni. Nah, yang kedua, mengampuni berarti memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus hati. Artinya, ampunilah kami di atas dosa-dosa kami. Dan yang ketiga, mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Mengampuni berarti kita tidak mau mengingat kesalahan orang lain. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan tanya, pernahkah Anda menyakiti teman-temannya lalu tidak memaafkan? Ataukah Anda pernah disakiti lalu Anda sering membayang-bayangi atau mengingat tentang kekecewaan atau sakit hati yang Anda telah rasakan? Nah, lewat materi kita pada pagi hari ini mengajak kita bagaimana kita itu mengampuni dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tahukah bahwa banyak orang mengampuni tetapi tidak dengan tulus? Kenapa tidak dengan tulus? Karena dia masih mengingat, mengungkit-ungkit rasa sakit hatinya, sehingga itu belum bisa dikatakan bahwa kita sudah mengampuni dengan tulus. Nah, alasan kita mengampuni sesama kita adalah agar dapat menerima pengampunan di atas dosa-dosa kita. Kita perlu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, atau bebas dalam pengampunan. Dapat menyembuhkan luka rohani yang membawa kita kepada serta kasih yang hanya terdapat dari Allah. Nah, anak-anak sekalian, mengapa dikatakan bahwa mengampuni itu membebaskan kita dari kemarahan? Karena ketika kita tidak bisa mengampuni, rasa sakit itu selalu mengambil bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa tentram. Jadi kita tidak bisa merasakan pengampunan yang sejati di dalam kehidupan kita.
Nah, kita akan lanjut. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan di dalam materi ini. Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Nah, wujud dari itu, Tuhan Yesus telah disalibkan, itu berarti bahwa dia memberikan seluruh distensi kehidupannya, diserahkan seutuhnya menjadi manusia, menjadi sebagai manusia, agar dia bisa merasakan kemanusiaan itu bagaimana. Sehingga kita tidak ada alasan yang kita lakukan tidak meresponi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, wujud dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menuruti perintah yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Contohnya, Ani coba sebutkan, jangan mencuri. Toh, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu semua perintah yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Anak-anak sekalian, jadi kalau ada di antara kalian yang belum bisa mengampuni, lewat materi ini mengajak kita bahwa kita harus melepaskan semua itu sehingga kita bisa mengalami pengampunan yang sejati. Jadi tidak ada lagi yang pula nanti bermarah-marah dengan temannya toh. Nah, tidak ada lagi yang saling membenci, tetapi marilah ciptakan kedamaian. Nah, anak-anak sekalian, kiranya materi kita pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh belajar. Tuhan, biarlah semuanya itu Bapa, kami boleh menyadari kehidupan kami. Jikalau selama ini Tuhan kami banyak melakukan kebencian dan tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan sesama kami, lewat materi yang telah kami pelajari dan kami terima pada saat ini, boleh merubah kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu, dan kami layak menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kami atas pribadi. Kami akan kembali ke rumah kami Tuhan, tuntun dan sertai kami dalam perjalanan. Dibakalah kami dengan selamat, di sana kami tetap dipuji dan misalkan akan dikawai Bapa surga. Terima kasih dengan doa kami. Terimalah yang kami bawa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pelajaran kita, dan sampai bertemu kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini.